Selamat sore juga, Bang. Selamat sore, Pak. Oke, selamat datang di Laboratorium Sistem Telekomunikasi ya untuk minggu kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas modul 1, yaitu mengenai osilator relaksasi. Sebelumnya ada yang tahu osilator itu apa? Ayo, satu orang. Dapat nilai yuk. Izin menjawab, Bang. Oke, namanya Ayo, Bang. itu yang pertama itu cewek. Namanya Ini ya, Bang, pengertian apa, Bang, tadi, Bang? nama NIM dulu, nama NIM deh. Iya. Pengertian osilator relaksasi. Osilator aja, pengertian osilator aja. Ya, baik, Bang. Izin perkenalan diri. Nama saya Sami Anggreni dengan NIM 2020 11251. Tadi pengertian osilator ya, Bang? Iya, osilator. Baik ya, osilator itu merupakan piranti elektronik yang menghasilkan keluaran berupa isyarat tegangan, Bang. Oke, ya. Benar-benar. Di modul ada kok itu. Oke. Tujuan kita melakukan praktikum osilator relaksasi ini adalah yang pertama, yaitu memahami bentuk gelombang output dan frekuensi output dari osilator relaksasi. Nanti kalian akan mengetahui di percobaan rangkaian di Proteus untuk gelombang output dari osilator relaksasi dan frekuensi outputnya. Yang kedua itu memahami perubahan frekuensi terhadap perubahan resistor. Nah, nanti itu frekuensi akan berubah-ubah pada saat resistor dirubah, apakah frekuensi berubah atau tetap. Nah, nanti kalian amati. Yang ketiga, perubahan frekuensi terhadap perubahan kapasitor. Nah, apakah nanti frekuensi akan berubah atau tetap pada saat kapasitor diganti nilainya. Langsung aja ke teori. Osilator merupakan piranti elektronik yang menghasilkan keluaran berupa isyarat tegangan. Bentuk isyarat tegangan terhadap waktu ada bermacam-macam, yaitu bentuk sinusoidal, persegi, segitiga gigi gergaji, atau denyut. Nah, jadi bentuk isyarat tegangan ini berupa ini ya, sinyal yang berosilasi ya. Nah, kemudian osilator berbeda dengan penguat, oleh karena penguat memerlukan isyarat tegangan masukan untuk menghasilkan isyarat keluaran. Pada osilator tak ada isyarat masukan, hanya ada isyarat keluaran saja yang frekuensi dan amplitudenya dapat dikendalikan. Nah, maksudnya ini osilator tidak ada isyarat masukan. Itu tadi udah disebut bahwa isyarat itu yang berupa gelombang yang berosilasi ya, sinusoidal, persegi, segitiga gigi gergaji ataupun denyut. Maksudnya itu gini, kan kita di telekomunikasi atau komunikasi, kita alatnya tuh portable kan. Nah, portable otomatis kita pakai yang namanya baterai. Nah, baterai ini kan dia DC kan. Nah, sinyal DC itu kan lurus gini kan, nggak berosilasi. Nah, kemudian sinyal DC ini dia masuk ke dalam sebuah rangkaian atau sebuah osilator. Kemudian output keluarannya dia akan membentuk suatu isyarat tegangan, atau outputnya itu ini berosilasi ya. Jadi outputnya jadi gelombang yang berosilasi, baik sinusoidal atau persegi atau segitiga gigi gergaji dan yang lain-lain yang berosilasi yang berulang-ulang. Nah, jadi intinya osilator dia untuk mengubah sinyal DC menjadi sinyal yang berosilasi atau sinyal sinusoidal atau persegi atau gigi gergaji atau denyut. Jadi intinya ke sinyal yang berosilasi berulang gini, atau gampangannya sih DC ke AC gitu ya. Tapi kan kalau dikatakan AC ini juga belum AC gitu. Kemudian di sini dikatakan
frekuensi dan amplitudenya dapat dikendalikan. Seringkali suatu penguat secara tak disengaja menghasilkan keluaran tanpa masukan dengan frekuensi yang nilainya tak dapat dikendalikan. Nah, osilator itu kita dapat mengendalikan frekuensi dan amplitudenya dengan cara nanti kita merubah si komponen R3 ini sama si kapasitor ini. Nah, begitu. Nah, ini ada rangkaian osilator ya, osilator relaksasi. Nah, dalam hal ini penguat dikatakan berosilasi. Frekuensi osilasi adalah ditentukan oleh komponen R3 sama kapasitor. Sesuai dengan rumus, frekuensi sama dengan 1/2 dikali ln 3 dikali R3 kali C, kapasitor. Kemudian kita ke prinsip dasar osilator. Nah, di sini ada gambar prinsip dasar osilator. Nah, ini kan input tuh, input tegangan. Input tegangan dia berjalan menuju ke ini si alfa, atau dia ini OP-AMP ya, OP-AMP ya. Alfa ini OP-AMP, berjalan ke OP-AMP. Setelah dari input tegangan kemudian ke OP-AMP, nah keluaran dari OP-AMP ini dia setengahnya dikeluarkan dan setengahnya dibalikan lagi. Nah, dibalikan oleh apa? Dibalikan oleh si beta ini. Beta ini adalah rangkaian feedback atau rangkaian umpan balik. Balikan. Nah, di sini ada tanda positif bahwa menandakan rangkaian feedback ini adalah rangkaian feedback positif. Dikembalikan lagi ke sini, ke OP-AMP lagi. Nah, balikan ke OP-AMP lagi, sehingga nanti dia akan membuat gelombang yang berosilasi. Sehingga nanti dia akan membuat gelombang yang berosilasi, gini ya. Di sini lebih besar ya. Gini, kenapa di sini lebih besar? Karena ini adalah dia alfa itu penguat ya. Gelombangnya lebih besar pasti. Kemudian osilator relaksasi menggunakan pengisian dan penguatan pada suatu kapasitor melalui suatu hambatan. Nah, ini ditandai ya. Kapasitor, kita tandain kapasitor dulu. Kapasitor. Suatu perubahan yang terjadi secara eksponensial dalam waktu disebut osilasi relaksasi. Oleh karena pengisian muatan oleh tegangan tetap bersifat eksponensial, ingat ya, bersifat eksponensial, maka osilator yang menggunakan mekanisme ini juga dikenal sebagai relaksasi. Nah, kenapa disebut relaksasi? Karena di sini di rangkaian kapasitor ini kita menggunakan komponen di rangkaian osilator ini kita menggunakan komponen kapasitor. Nah, kapasitor itu pengisian muatannya oleh tegangan bersifat eksponensial. Nah, bersifat eksponensial. Nah, ketika kapasitor mengisi ini, grafiknya dia akan seperti ini. Grafik eksponensial tuh begini ya, begini. Dan pada saat pelepasan muatan, dia juga eksponensial juga. Nah, gini ya. Eksponensial. Tegangan terhadap waktu ini ya grafiknya. Nah, ini kan grafiknya menandakan bahwa apa ya? Dia rileks kan, nggak turunnya secara apa ya? Secara nggak konstan gitu, secara apa? Agak lambat gitu. Kan ada tuh grafik yang langsung tajam gini kan. Nah, mengapa itu dinamakan relaksasi? Karena di osilator ini kita menggunakan suatu kapasitor. Nah, kapasitor itu karakteristik pengisian muatan oleh tegangannya itu bersifat eksponensial. Begitu. Asal dari kata relaksasi ya. Jadi kenapa disebut osilator relaksasi begitu ya. Nah,
Osilator relaksasi dapat dibuat dengan menggunakan lampu neon, transistor, sambungan tunggal, unjunction transistor atau UST. Kemudian PUT, kemudian OP-AMP dan transistor. Nah, kita di sini menggunakan yang OP-AMP. Ya, sekian, ada yang mau ditanyakan mungkin dari teori modul 1 ini yang kurang jelas? Izin bertanya, Bang. Izin bertanya, Bang. Oh ya, silakan. Nama saya Wildan Bagas Pratama NIM 2020-11-223. Mohon maaf Bang, sebelumnya ini saya kurang paham mengenai grafik yang Abang gambarkan tadi. Itu bedanya apa ya Bang? Grafik yang kiri sama yang kanan itu tadi. Terima kasih. Oh, oke. Jadi ini tuh grafik pengisian, ini grafik pelepasan muatan tegangan gitu loh. Ini ngisi, dia cenderung ke atas gini sampai max, terus dia melepas gini, melepas muatannya, muatan tegangannya pada saat sampai apa ini namanya, titik jenuhnya gitu. Dapat dipahami enggak? Perubahan tegangannya itu tadi dikarenakan penggantian R3-nya itu Bang ya? Bukan. Atau kapasitornya? Gimana? Itu kan yang grafik kiri tadi itu menanjak naik, itu dikarenakan perubahan nilai R3-nya yang di rangkaian atau itu karena itu si kapasitor masih kosong kan, kalau kosong kan jadi dia ngisi ini. Iya Bang. Jadi grafiknya tuh naik sampai dia penuh, dia lepas kan. Nah, lepas sini. Nah, gitu. Bang. Oke. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Izin bertanya Bang. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Noval Kerobani dengan NIM 2020-11-256. Tadi kan di gambar prinsip dasar osilasi itu kan ada komponen OP-AMP ya Bang ya. Nah, kalau misalkan komponen OP-AMP tersebut kita hilangkan, itu apa yang terjadi ya Bang ya? Jadi gini, kalau OP-AMP kita hilangkan, nanti itu sinyalnya bakal apa ya, nggak bisa diatur gitu, itunya apa, besar kecilnya sinyal ini, apa, besar kecilnya sinyal output ini. Jadi kalau misal ini diganti ya misal cuma apa, contohnya itulah ya, apa tuh namanya, transistor misalnya ya, diganti kita transistor doang gitu, maka bentuk gelombangnya akan kecil-kecil terus seperti ini, nggak bisa kita naikkan gitu, nggak bisa kita gedein gitu. Kan OP-AMP ini berfungsi sebagai penguat sinyal, penguat gitu deh. Gimana deh? Berarti dia buat penguat sinyal aja ya Bang ya? Iya, yang membalikan nanti ada rangkaian feedbacknya ini gitu. Baik Bang, terima kasih. Oke, sama-sama. Nggak jelas suaranya, Dek. Izin bertanya, Bang. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharia dengan NIM 2020-11-254. Izin bertanya, kenapa dalam osilator itu hanya mendapatkan satu frekuensi sebagai output? Oke. Karena dia di ininya apa, outputannya itu cuma satu deh, di outputan osilator tuh.
dia apa ya? Dia misal inilah ya, rangkaian ini nih. Dia outputnya hanya satu, jadi kita ya frekuensinya cuma ini kita. Terus tapi kita bisa ngatur-ngatur frekuensinya di ini. Di ininya. Kan rumusnya tadi kan ini. R3. Jadi kenapa hanya satu aja outputannya ya, karena emang dari sananya udah ketetapannya gini, alatnya juga begini, komponennya, OP-AMP-nya juga nggak mungkin dia satu osilator itu ngasilin dua frekuensi. Mungkin sih, tapi ya kalau di apa di praktikum ini enggak sih ya. Cuma satu aja outputnya. Sebentar, nggak mungkin deng ya kalau satu osilator dua frekuensi, nggak mungkin, jadi satu frekuensi. Outputannya cuma satu soalnya. Ada yang ditanyain lagi atau enggak? Atau lanjut ke rangkaian Proteus? Sebelumnya ada yang kendala nggak Proteusnya ini? Soalnya Proteus itu wajib banget, soalnya apa ya? Kalian setiap H+3 praktikum itu ngumpulin SS rangkaian dan gelombang ya. SS rangkaian dan gelombang. Izin Bang, Oh ya, silakan. saya sudah download Proteus tapi error terus Bang. Errornya di mananya ya? Pas di ekstrak nggak muncul file itu Bang, foldernya. Pas di ekstrak nggak muncul file. Iya Bang. Korup mungkin itu apa downloadnya? Atau ini apa? No arsip on No, ditulis. Iya Bang. biasanya korup Pulang kayak itu. Kamu downloadnya itu berapa megabyte itu di itunya, filenya, RAR-nya? 7 lebih Bang. 700 atau 768. Oh iya, kayaknya korupsi. Ntar itu ya. Ntar hubungin Aslabnya coba, atau hubungin saya lah, atau Aslabnya. Ntar itu apa? Saya upload lagi itunya apa? Apa namanya itu? RAR-nya saya upload ulang lagi ntar. Nanti hubungin aja ya. Ini untuk praktikum ini nanti bisa lihat rekamannya lah ya. Kalau ada yang nggak, ada yang apa kelewat gitu, nanti bisa ditanyakan. Ya udah, Kak, Bang, materi udah selesai nih. Oke, lanjut ngerangkai ya. Dibuka semua ya Proteus ya. Kalau ada yang kendala lagi bilang ya. Yang belum install atau apa juga bilang ya. Baik, Bang. Soal jangan sampai nggak install itu. Udah pada dibuka belum Proteus ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, bentar ya. Sudah terlihat, Dek?
Sudah, Kak. Sudah. Oke. Ini pas pertama kalian buka Proteusnya kan diklik, terus nanti ada open project, new project. Nah itu kita pakai yang kedua itu. Kalau open project itu kalau misalkan kalian udah bikin project, terus nanti tinggal kalian buka kembali. Nah itu lewat situ aja. Terus untuk new project itu untuk kita membuat baru rangkaian baru. Jadi kita pencet yang new project. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, untuk project namanya itu terserah kalian mau nama apa. Misalkan OR ya. Ini kan lagi bahas oscilloscope relaxation. OR. Nah, tinggal di next aja. Tinggal di next aja sampai selesai. Habis itu finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Udah? Udah pada buka sampai sini? Sudah, Kak. Oke. Sudah. Untuk keperluan rangkaiannya itu kita perlu bentar ya. Kita langsung jadi aja di sini. Nah, untuk mencari komponennya itu kalian cari di komponen mode di sebelah kiri, di bawahnya selection mode. Tinggal kalian klik, terus di ini pick device ini namanya. Disingkat P simbolnya. Tinggal diklik. Terus nanti kalian misalkan mau cari apa? Misalkan nyari resistor, itu tinggal ditulis aja resistor. Resistor, bentar. Nah, resistornya yang ini ya. Yang analog resistor primitif. Soalnya dia yang pertama kali muncul kan. Nah, dipakai yang ini ya. Itu kan kita perlu 3 kan. Tinggal kalian oke, nanti dia akan muncul. Bentar kita ulangin. Resistor. Nah ya yang ini. Kita okein aja. Nanti setelah oke, nanti ada di sini. Tinggal kalian klik aja di sini. Nah, dia muncul. Nah, kalian kan memerlukan 3 resistor kan. Terus untuk komponen lainnya ada juga di situ di komponen mode pick device. Nah, nanti kalian cari perlu apa kapasitor kan. Tinggal diklik pakai bahasa Inggris kapasitor. Nah, pakainya yang ini. Yang cap doang. Terus tinggal di oke aja. Terus tinggal diklik lagi. Ntar akan muncul seperti ini. Untuk baterai sama. Dia ada di pick device juga di komponen mode. Di P ini, pick device. Terus tinggal tulis aja baterai pakai bahasa Inggris. Nih, baterai ini bisa kalian pakai yang baterai ini yang atas, yang baterai multisel ini sama DC voltage itu sama aja. Kalian mau pakai yang mana terserah. Bisa dua-duanya. Cuma beda jenis doang. Misalkan ini. Nah. Terus selanjutnya untuk ini nih. Itu namanya TLC 277. Kalian carinya di komponen mode juga, terus pick device. Carinya TLC 277. Nah, langsung ketemu. Dia cuma ada satu jenis aja.
Terus tinggal di oke. Harus di elu. Terus untuk diperhatikan lagi, ini kan dia posisinya 4-nya di atas ya, 8-nya di bawah, terbalik kan. Dimana positifnya di atas, negatifnya di atas, positifnya di bawah. Kalian tinggal klik kanan aja, terus di Y mirror. Nah, otomatis dia akan berkebalikan, dimana yang tadi dia positifnya di atas, jadi di bawah. Begitu sebaliknya dengan yang negatif. Ih, gua nggak ada. Terus untuk ground itu ada di terminal mode. Nih, ground. Tinggal kalian klik groundnya, terus pencet di sini. Atau diklik. Nah, itu. Terus, misalkan kalian nih mau nambah komponen tadi kayak baterai, nggak usah dicari-cari lagi di komponen mode ini. Kalian tinggal klik aja di sini, di komponen mode sininya, tapi nggak usah di pick device, langsung aja di sini, misalkan baterai. Nah, tinggal kalian klik lagi. Nah, nanti dia muncul, nggak usah. Jadi kalian nggak usah ketik-ketik lagi tadi di pick device itu. Terus selanjutnya itu, ini namanya osiloskop. Yaitu nantinya yang sebagai output kayak mengeluarkan gambaran gelombangnya. Itu dia ada di sini. Di instrumen. Di bawahnya probe mode. Di instrumen sini, terus yang osiloskop. Nah, ini bisa kalian lihat juga ya di previewnya ini gambarannya. Terus untuk yang lain alat-alat juga bisa dilihat. Tapi yang kita pakai osiloskop untuk menampilkan gelombangnya nanti. Ini tinggal diklik aja, nanti muncul kan. Terus untuk ya ada yang nanya ya. Siapa silakan. Siapa yang mau nanya? Perkenalkan, nama saya Silka Diopang, NIM 2020 Ada yang tunjuk tangan nih. Itu kenapa ya komponen aku nggak mau dibuka? Iya, kenapa deh? Itu ya, no library tulisannya, bukan? Iya itu Kak. Oh, itu. Nanti bisa itu ya, hubungin Bang Diki. Nanti dikasih link YouTube gitu yang kita buat untuk ngatasin masalah kayak gitu. Oh siap deh Kak. Makasih Kak. Iya. Oke, lanjut. Untuk ini kan ada penamaan nih. Bentar ya, Dek. Laptop kakak ini lowbat bentar dulu ya. Baik, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk penamaan ini nih, kalian bisa namainya itu, bentar ya. Ini kalian bisa namainya itu di ini nih, di graphic text mode. Nanti kalian klik aja. Terus ini nggak usah diapa-apain, tinggal klik langsung aja. Mau misalkan namainya di sini, atau misalkan di pojok sini deh. Pojok sini ya. Nah, ntar muncul kayak gini nih. Di stringnya ini, nanti kalian tinggal namain aja. Misalkan, kan kalian namanya nanti nama NIM kelompok kan. Tinggal namain siapa. Misalkan ini ya. Misalkan, terus diokein aja. Terus kalian bisa juga nih ngatur kayak ketebalannya miring atau di garis bawah ya atau yang lainnya. Terus untuk tinggi dari hurufnya juga bisa. Terus jenis fontnya juga bisa gitu ya. Tinggal diokein aja. Tuh nanti dia muncul. Gitu ya. Terus untuk satu lagi. Bentar ya. Terus satu lagi itu untuk ngubah isi komponen.
itu gimana caranya, misalkan di kapasitor ya. Nah, nih kapasitor tinggal kalian klik di komponennya 2 kali. Nah, nanti muncul nih di kapasitasnya ini kalian ubah misalkan 10. Terus misalkan terus oke, gitu ya. Dari sini paham kan? Gimana deh, paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, Abang mau nanya di sini. Ini suara saya masuk kan? Masuk, Bang. Oke, di sini ada nggak yang daerahnya Wita? Waktu ini ada nggak? Kalau misalkan nggak ada yang jawab berarti semuanya di ini ya, di waktu Indonesia Barat ya, di WIB. Oke. Oke ya, udah pada ngerti. Dari sini ada yang susah nggak ngerangkainya gitu? Menurut kalian susah nggak? Oh ya, tambahan nih. Kalian harus perhatikan juga titik percabangannya ya. Nih, titik percabangan di sini nih suka pengaruh dia. Nanti yang menyebabkan si gelombangnya itu nggak muncul. Si gelombang yang A-nya ini. Gitu ya, Dek. Karena itu apa? Titik percabangan itu sangat penting di sini. Kalau di sini nggak ada, nanti dia bakal nggak muncul gitu. Dia cuma garis. Bukan seperti kayak gini nih, bentar ya. Coba kita run. Oh iya, kalau misalkan kalian mengalami kayak gini nih, ngeblank gini. Udah itu tenang aja, itu kadang dia lama emang muncul ya. Terus kalau misalkan nggak muncul nih kayak gini, kalian udah run, terus nggak muncul digital oscilloscope ya. Kalian tinggal klik aja nih, debug. Di bagian file, edit, view ini. Debug, terus lanjut di bawahnya itu ada digital oscilloscope. Nah, kalian tinggal klik aja. Nah, nanti dia muncul. Itu. Oh ya, tadi kalau nggak muncul kalian bisa mainin autonya ini. Terus one shoot ini itu kalau biar kalian nggak gerak-gerak nih si gelombangnya ini. Kalau kursor ini untuk nanda ini. Nanti kalian ngambil datanya tuh di sini di 0 volt. Nanti akan dijelasin lebih lanjut sama Bang Imam. Oke, sampai sini ngerti kan? Oke, karena nggak ada yang jawab, berarti udah pada paham, kakak anggap udah paham. Kalau misalkan masih kurang juga, nanti kalian bisa tanyain Aslab lagi, atau melihat record dulu ya, sebelum tanya Aslab. Oke, mungkin bisa dilanjut Bang Imam untuk melakukan data. Baik, suara saya masuk nggak?
Masuk, Bang. Masuk ya. Oke. Kalau gitu kita masuk ya ke data pengamatan. Nah, di modul kalian di sini kan ada dua tabel ya, dua tabel data pengamatan. Di mana tabel pertama itu dengan nilai kapasitornya itu 1 mikrofarad dengan nilai resistornya yaitu yang berubah bisa 10 ohm, 20, 30, 40 dan 100 ohm. Dan di sini kita akan mencari nilai data dari periode pada osiloskop, frekuensi output osiloskop dan frekuensi output perhitungan. Nah, cara untuk kita mencari nilai data dari periode pada osiloskop, pertama kalian buka Proteusnya. Kalian running. Nah, seperti ini. Pastikan kalian untuk mengambil datanya itu harus gelombang pulsa. Dan gelombangnya ini kalian harus ambilnya tuh dari satu bukit, satu lembah. Pastikan kalian one shot dulu biar gelombangnya dia berhenti. Terus kalian kursor. Nah, di kursornya ini akan ada angka-angkanya yang muncul. Nah, di sini kalian carinya dari dimulai awal mulainya terbentuk sebuah gelombang sampai satu bukit ya, satu bukit satu lembah. Ini satu bukit, ini satu lembah. Berarti kalian cari di sini. Nah, di sini kalian tegangannya harus 0 volt. Kalau sudah 0 volt, kalian klik. Nah, dia akan kayak gini. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan tegangannya nilainya 0 volt, barulah kalian dapat nilai periodenya. Nilai periodenya itu berapa? Di situ 21,27 milisecond. Berarti kalian di sini tinggal catat aja di sini. 21 21,27 milisecond. Nah, udah dapat nih kita periode pada osiloskop yaitu 21,27 milisecond. Nah, untuk frekuensi output osiloskopnya kalian menggunakan rumus, di mana rumus itu adalah F sama dengan 1 per T. Nah, ini untuk rumus dari data yang frekuensi output osiloskopnya. Nah, ini kan kita udah dapat nih periodenya. Berarti kalian tinggal masukin aja di sini nilai periodenya. Ini kan baru milisecond ya. Berarti kalian ubah dulu ini ke second. Misalkan 21,27 milisecond, kalian ubah ke second. Nah, setelah kalian ubah ke second, nilai periodenya baru kalian hitung di sini. 1 per periode yang kalian dapatkan yang sudah kalian ubah dari milisecond ke second berapa. Nah, hasilnya baru kalian masukin ke data yang frekuensi output osiloskop. Itu untuk data yang frekuensi output osiloskop. Terus, untuk frekuensi output perhitungan, itu kalian carinya yang ini. Menggunakan rumus yang ini, yang ada di modul. Nah, frekuensi sama dengan 1 per 2. Ini kan rumusnya yang ini ya, yang frekuensi output perhitungan itu ada di modul. Rumusnya frekuensi sama dengan 1 per 2 dikali ln 3 dikali R3 dikali kapasitor. Untuk nilai dari ln 3 itu nanti ada di kalkulator, nanti kalian bisa cari di situ. Baiklah, untuk data ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Dari saya enggak, Bang. Jelas, Bang. Jelas ya semuanya ya? Jelas, Bang. Jelas, Oke, Bang. jelas ya. Oke, jelas. Jadi untuk data yang ini, yang kedua, ketiga, keempat, kelima sama aja. Cuma nanti kalian ubah aja ini komponennya, nilai komponennya. Ini kan di sini kan nilai komponen resistor 3 kan yang kita cari 10 ya. Nah, nanti kalau yang 20, 30 kalian tinggal ubahin aja ini, yang ini resistor 3. Tinggal kalian ubah aja nilai komponennya. Itu untuk tabel yang pertama.
Untuk tabel kedua itu sama aja dengan tabel pertama. Hanya saja di tabel kedua ini itu nilai kapasitornya yang kita ubah. Sedangkan nilai resistornya itu yang tetap ya. Ini bukan 1 ohm tapi yang benar 10. 10 ohm. 10 ohm ya. Karena ini kita bahasnya tentang resistor yang 3 ini, R3. Kan di sini kan tabel pertama resistor 3-nya yang berubah. Nah, di sini untuk resistor 3-nya yang 10 ohm. Berarti 10 ohm tetap dia resistornya. Ya. Ini sama aja periode pada osiloskop, frekuensi output osiloskop, frekuensi output perhitungan sama seperti tabel pertama. Untuk mencarinya sama aja. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk data? Sebelum kita lanjut ke tugas akhir. Gimana adik-adik semuanya? Ada yang ditanyakan nggak untuk tabel? Jelas, Bang. Oke, jelas ya. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke tugas akhir. Yaudah, sebelum masuk tugas akhir, nanti untuk cicilan itu SS rangkaian itu 2 ya, 2 SS rangkaian. Satu SS-nya di satu tabel 1 SS ya. Jadi di tabel pertama 1 SS, di tabel kedua 1 SS. Jadi semuanya ada 2 SS rangkaian. Itu untuk cicilannya ya. Oke, kita masuk ke Kak Safura silakan. Maaf. Untuk cara SS rangkaiannya itu nanti kalian kayak gini ya, bentar. Kakak share screen dulu. Untuk perhatikan semuanya, ini share screen-nya udah kelihatan belum? Belum, Bang. Belum, Bang. Belum, Bang. Gelap, Bang. Belum kelihatan ya? Bentar deh. Oh, udah belum? Udah muncul belum? Udah, Kak. Oke. Nah, untuk cara SS-nya itu kalian di mana rangkaiannya itu kalian harus kelihatan juga ya. Rangkaian terus pas di running juga kelihatan. Jadi digeser aja gini. Terus untuk rangkaian itu jangan ada yang plagiat ya, karena kami nanti juga akan tahu rangkaiannya itu punya siapa. Nah, ini bentar ya, kayak gini. Nah, kayak gini aja. Terus untuk screenshot-nya itu nanti kalian full layar gini aja ya, nggak usah di crop-crop, nggak usah. Terus untuk SS rangkaian itu kalian jangan ngirimnya cuma SS rangkaian, tapi kalian itu taruh di lembar kerja individu ya. Gitu.
Oke, untuk cicilan udah cukup jelas kan? Jelas, Kak. Terus diingatkan lagi ya, jangan sampai lupa di rangkaiannya dinamain juga. Jangan sampai nggak dinamain. Oke, untuk cicilan H+3-nya itu cuma SS rangkaian aja. Untuk lebihnya itu nanti bisa kalian tanyakan lagi ke aslep kalian, apakah nanti aslep-nya untuk menambah misalkan analisa atau yang lainnya. Gitu ya. Oke, untuk penjelasan cicilan H+3-nya udah cukup jelas ya. Untuk bisa selanjutnya untuk bisa dilanjut untuk tugas akhir sama Bang Kristo ya. Bang Kristo. Nah, untuk tugas akhir, nanti di sini ada soal. Nah, yang soal yang pertama buatlah grafik menggunakan Microsoft Excel dengan perubahan frekuensi di sumbu Y dan resistor di sumbu X dengan kapasitor tetap. Nah, nanti jadi untuk yang nomor 1. Susah. Nomor 1. Nanti yang sumbu Y itu yang frekuensi. Nih, F. Yang F itu frekuensi, terus untuk yang X itu nanti nilai R atau ohm. Nah, nanti jadi nanti bentuk di ini yang di grafik itu nanti menurun. Ini nanti ada dua. Nih, ada dua grafik. Nanti yang satu itu untuk melihat perubahan dari si ini, bentuk si nilai dari si resistor terhadap si kapasitor yang nilainya tetap. Nanti jadi makin tinggi si frekuensi, jadi nanti nilai untuk mengisi si kapasitor, jadi makin tinggi nilai si resistor, jadi makin lama untuk pengisian si kapasitor karena terdapat nilai beban yang diubah nanti di resistor, tapi kapasitornya tetap. Nah, untuk yang nomor 2 itu juga sama, grafiknya nanti juga bakal menurun seperti ini. Ini ada F di sini, terus ada nilai R. Nanti tetap sama, tapi di sini kapasitornya nanti yang berubah. Untuk bentuknya nanti grafiknya juga sama. Nanti kalian buat aja, bisa di Microsoft Excel atau di Microsoft Word juga bisa grafiknya. Kemudian untuk yang nomor 3, pengaplikasian osilator relaksasi. Nah, osilator relaksasi ini sendiri tadi kan udah ada itu di modul pengaplikasiannya di mana aja. Nanti kalian bisa juga cari dari Google, itu kalian buat pakai bahasa kalian sendiri. Nah, bagi relaksasi osilator itu kan nanti ada macam-macamnya, misalkan di frekuensi rendah penggunanya untuk apa. Kemudian untuk yang nomor 4, jelaskan kegunaan dari TLC 277 pada rangkaian. Nah, untuk TLC yang 277 ini itu sebagai amplifiernya atau sebagai si penguat pada si rangkaian tadi. Untuk si rangkaian yang tadi. Untuk yang grafik masih ada yang mau ditanyain nggak? Atau untuk tugas akhir? Ini tahu kan kenapa ada 2 grafik? Karena nanti kan ada frekuensi yang dari perhitungan periode yang kalian dapat dari running rangkaian, terus ada yang pakai perhitungan. Halo? Udah ada yang masih ada yang tanyain tentang tugas akhir?
Izin bertanya, Bang. Oke, aman ya. Baik, suara saya jelas nggak suara saya? Jelas, Bang. Jelas ya, oke. Untuk praktikum sudah selesai dan ada info tambahan buat kalian semua. Nanti setelah praktikum ini selesai, sudah ditutup, kalian akan mengumpulkan cicilan dan cicilannya itu dikumpulkan H+3. Terus nanti akan kumpul juga laporan per modul. Laporan modul pertama ini dikumpulkan H+7 dan jangan ada yang terlambat untuk mengumpulkan cicilan dan laporannya juga. Karena cicilan bagi yang tidak mengumpulkan tidak bisa mengikuti praktikum selanjutnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Bang.